Siapa menarik bencong terlaknat? Bencong terlaknat. 6. Ya, terlaknat. Tetapi Imam An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslim, dalam syarah hadis tentang seorang hadis Ummu Salamah, ketika ada seorang bencong muhannas, ya, yang dia biasanya dibiarkan masuk kepada para wanita. Suatu ketika ia bercerita kepada para laki-laki, ya, idza dakhaltum al-Khaybara, jika kalian telah menguasai kota Khaybar, carilah perempuan Gailaniyah, si fulanah Gailaniyah. Kenapa? Yang dia jika maju tukbilu bi arba'in wa tudbilu bi bi thamanin. Jika dia maju maka ada 8. Maksudnya gemuk dia, ya. Jika dia maju kelihatan ada 8 lemaknya. Kalau mundur maka kelihatan 4 lemaknya. Kalau mundur dari belakang kelihatan 8 lemaknya. Artinya bahwa perempuan gemuk yang dia idola waktu itu. Jadi dia kalau dari depan kelihatan 4 lapis lemaknya di perut, ya. Nah kalau di belakang, dari belakang berapa? 8. Kenapa? Terlihat di sini ujung-ujungnya kan 1, 2, 3, 4 kan, maka 8. Idza akbarat bi arba'in wa idza adbarat bi thamanin, kata sang bencong tadi, sang muhannas. Maka setelah Nabi mendengar itu, maka dia mengatakan, akhrijuhu, keluarkan dia dari rumah kalian. La tadkhuluna alaikunna, jangan sampai bencong ini masuk ke perempuan lagi. Kenapa? Sejak itu Nabi mengatakan mereka dalam golongan laki-laki. Adalah Nabi dulu menyangka mereka orang-orang yang tidak punya hajat terhadap wanita. Nah ketika dia mendengar mereka menceritakan tentang wanita yang cantik yang ada di Khaybar, yang sifatnya seperti ini, Nabi mengatakan berarti mereka punya hasrat juga, ya, bahkan terkadang keterlaluan, ya kan. Kemudian yang kedua, bahwa mereka membongkar aib para wanita, iya kan. Wanita kalau bergaul dengan bencong dia tasahul sekali, mudah sekali, ya kan, dengan bencong. Tapi kalau sama laki-laki takut malu-malu, tapi sama bencong tidak malu-malu, ya kan. Maka dua perkara ini menyebabkan Nabi melarang bencong bergaul dengan perempuan sejak saat itu. Nah dalam syarah hadis inilah Imam Nawawi mengatakan bahwa keterangan datang tentang dilaknatnya mereka. Tetapi kata beliau, laknat pada mereka ini dirinci. Ya, ada bencong ada 2 kata beliau. Ada yang dia tasannu'an, dibuat-buat. Ya, ketika dia masih laki-laki tulen, belum terkenal. Ketika menjadi bencong, jadi terkenal, ya kan? Biasanya artis yang suka begitu, ya kan? Maka kalau dia menampakkan bencong, buat kayak bencong, maka dia terkenal. Ini tasannu, ini terlaknat, jelas. Ya. Yang kedua, makana tabi'iyan, apa yang sifatnya tabiat. Sejak lahir dia sudah seperti itu, seperti bencong. Maka kata beliau ini ditafsir. Jika dia telah berusaha merubahnya, ya, namun kemudian tidak berubah, dia sudah berusaha. Jadi kalau dia bermain sama laki-laki, kalau dia bersikap seperti sikap laki-laki, meskipun tetap kelihatan suara galeknya, ya, suara bencongnya tetap nampak, ya kan. Tapi dia berusaha semaksimal mungkin. Kata Imam Nawawi, orang ini bersepakat para ulama lepas dari laknat. Ya, yang dia sudah berusaha tapi tidak berubah. Ya. Adapun yang tidak mau berusaha untuk merubahnya dan tidak berubah, maka dia pun terlaknat. Kenapa? Karena tidak adanya usaha untuk merubah sifatnya dari sifat kewanitaan kepada sifat yang cenderung kuat sifat kelaki-lakiannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu rinciannya dalam syarah Muslim. Ya, kalau dia senang itu yang terlaknat berarti. Sebab kalau dia senang berarti bahwa dia tidak mau merubahnya, kan? Enggak, ada juga orang kita dapatkan yang dia memang lahirnya seperti itu, tetapi dia tidak berusaha untuk melestarikannya. Dia berusaha bersikap sewajarnya, tapi namanya tabiat kadang muncul, ya kan? Kadang tiba-tiba ketika bercanda suaranya berubah, ya. Atau ketika lari begitu juga larinya, ya. Maka yang seperti ini yang tadi disebutkan bahwa dia telah berusaha merubah,
dan tidak langsung dalam golongan orang-orang yang dilaknat. Kenapa? Karena dia tabi'ah. Yang berusaha merubah sampai operasi plastik. Ini merubah khalqillah. Ya. Itu hukumnya lain kalau dia sifatnya hermafrodit, ya. Lain. Tapi kalau dia memang operasi plastik, maksudnya apa ini? Wajahnya, kelamin. Nah, ini berarti hermafrodit, ya. Kalau dia hermafrodit lain. Adapun kalau dia memang laki-laki sebenarnya, tapi kemudian lebih cenderung maunya kepada wanita hingga operasi kelamin, ya, maka ini yang jelas haram, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena dia laki-laki. Ya. Adapun kalau dia memang perempuan tetapi punya kelamin ganda, ya. Ya. Dia perempuan sebenarnya, tetapi ya pada bentuk itunya dia membesar seperti laki-laki. Maka yang seperti ini dioperasi, ya, ini ada apa? Permasalahan sendiri dalam fiqhun nawazil, ya. Dalam fiqhun nawazil bahwa ini tidak termasuk merubah dalam artian bahwa identitas aslinya dia memang perempuan, cuman lebih ditegaskan gitu, ya. Makanya dalam bentuk fiqhun nawazil harus ada pertimbangan para dokter dan keterangan dari para ulama dan qadhi tentang ketetapan dia, apakah kelaminnya bagaimana dia, laki atau perempuan. Dan ini bahas dalam kitab fikih tentang muhannad, kapan dia sebenarnya laki-laki, kapan dia perempuan, yang katanya dengan melihat kepada jalan keluarnya kotoran, yaitu kencing. Jika kencing keluar dari yang satu, ya, maka berarti itulah kelaminnya. Ya, nggak mungkin dia keluar dari dua-dua, nggak mungkin. Ya, dia dari satu saja. Apakah yang di atas atau yang di bawah? Ya, maka itu menentukan jenis kelaminnya. Ataupun merubahnya nanti, kalau dia rubah bertentangan dengan yang keluarnya tadi, maka ini terlanat. Jelas ya? Terlanat. Adapun jika tidak, maka dia tempatnya adalah fiqhun nawazil, masalah ijtihadiyah dalam pembahasan kontemporer sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang dirubah secara tabiat dia cenderung kepada aslinya laki-laki. Kemudian yang dirubah itu semacam kayak pita suaranya supaya jadi suara laki-laki. Ya, itu tadi yang kita sebutkan tadi, jika dia perubahannya sifatnya untuk menguatkan identitas aslinya gitu. Menguatkan identitas aslinya, maka ini pembahasannya apa hukum operasi plastik untuk seperti itu, ya. Maka tentunya ada hukum, tidak semua operasi yang menguatkan identitas tadi dibolehkan. Ya. Sebagaimana tidak juga berarti pasti hukumnya haram. Belum tentu, ya. Seperti yang tadi masalah menguatkan jenis kelaminnya. Sebab agar dia kemudian bisa menikah dan tidak ada keraguan dari pasangannya nantinya, karena adanya itu maka dihilangkan yang satunya. Itu wajar. Tapi kalau merubah pita suara, merubah raut muka, postur tubuh dan sebagainya, maka ini masalah. Operasi plastik misalnya, ya. Maka ini masalah. Allah a'lam bishawab. Maka aula dia cukupkan dengan apa yang diciptakan dia oleh Allah karenanya, dan berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepadanya. Bahwa sifatnya seperti apa boleh buat. Tapi kemudian dia berusaha untuk melatih. Sebab ada memang yang karena pita suara, ya. Tapi ada juga hanya karena ya dibuat-buat. Nah, kalau karena pita suaranya yang seperti itu, makanya yang sudah kodrat istilah orang, ya sudah kodrat. Tapi kodrat itu bukan berarti bahwa dia tunduk kepada apa yang ada dari sifat kebanci-bancian itu, tidak. Dia harus berusaha untuk mengekangnya, menahannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari syaitan. Allah dan Rasul berlepas diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.